Kesempatan ini saya bersama dengan teman saya Amanda di Singapura. Kita akan sharing tentang beberapa hal yang berkaitan dengan yang tadi ditanyakan ya tentang ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau teman-teman ya. Saya manggilnya teman-teman ya biar kelihatan muda. Nah, Boleh, kalau aman, saya Pak. mau Santai sharing aja, Pak. gimana? Kalau saya mau sharing gimana? Sharing berarti saya pakai share screen ya. Panah ke atas, ya benar. Panah ke atas. Tangan ke atas. Oh, apa? Oh, yang bagian Samping share video. screen yang ada Samping plus ya. Entire. Oke. Sekarang kelihatan? Share Siap, screen-nya. sudah, Pak. Oke. Sudah. PPT saya kelihatan? Siap, sudah. Oke, jadi saya hari ini mau berbagi kepada teman-teman dalam, nanti habis ini kita tanya jawab lebih enak ya. Tapi ini lebih overall ya. Gimana caranya Boleh, teman-teman membangun bisnis global, tapi dengan sistem yang sudah teruji gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun di Singapura. Dari 2006 saya bolak-balik Singapura sampai menetap di Singapura sampai sekarang. Jadi mungkin sedikit tak kenal maka tak sayang ya. Tadi ada beberapa yang dari Bandung, kumaha, Damang, itu Amanda dari Tangerang ya. Sekarang udah di Singapura juga udah lama. Jadi kalau ada yang dari Tangerang nanti bisa kenalan juga. Jadi sedikit perkenalan, saya background-nya sebagai guru di Bandung, 11 tahun di berbagai sekolah. Terus pindah ke Singapura 2008. Saya kenal Mas Julio udah lumayan lama, mungkin ada 6-7 tahun yang lalu. Sempat juga beberapa kali meeting di Singapura. Terus main bisnis saya kalau teman-teman lihat itu ada kita di bisnis consultancy dan kita bikin event. Lalu ada personal website, jadi gara-gara pandemi jadi akhirnya bikin personal website. Terus kita punya bisnis networking sendiri. Sekarang punya member belum sebanyak kalian ya. Kita di Singapura aja hanya ada 1000-an lebih. Terus sekarang dalam 2 tahun terakhir lagi ngebangun jadi affiliate, jadi sebuah bisnis sampingan, tapi yang menurut saya nanti bisa berguna bagi kita semua saat ini yang sedang mencari cara gimana caranya untuk membangun bisnis secara global dengan teruji ya. Nah, karena kami tinggal di Singapura, jadi kami akan lebih fokus untuk berbagi apa sih yang kelebihan di Singapura. Sekarang kan lagi rame kan dengan adanya ketidakpastian dunia ya. Dunia sekarang di mana-mana lagi perang, terus juga semuanya banyak sekali hambatan. Nah, tapi kalau kita bicara Singapura ini negara kecil. Kalau enggak, ngapain saya dengan Amanda jauh-jauh dari Indonesia pindah ke sini? Kalau misalnya kita ngelihat nggak ada kesempatan di Singapura, ya ngapain kita ke sini? Walaupun jarak antara Singapura ke Jakarta itu cuma 1 jam 15 menit ya. Kalau naik pesawat itu duduk begitu sampai itu udah langsung sampai Jakarta gitu. Penerbangan Indonesia Singapura, Jakarta Singapura itu 50 kali, Mas. Jadi bayangin sehari itu bisa 50 kali, belum tambah dari Jakarta, Singapura, Surabaya, Singapura, Medan, Singapura tambah banyak banget. Jadi Singapura tuh bagi Indonesia itu udah kayak saudaraan gitu. Nah, populasi Singapura ini sekarang udah ya diperkirakan menjelang 2030 tuh 6 jutaan, 6,9 ya. Jadi mereka sangat tergantung dengan ekspor import karena negara kecil dan sangat mengutamakan human capital ya. Kalau Indonesia dengan negara besar, penduduk banyak, jadi natural resource-nya banyak. Tapi kalau Singapura itu mengandalkan manusia ya. Jadi ini. Itu apa? Ada yang nanya window-nya di hide itu gimana? IP-nya bisa dihilangin, Pak. Klik kanan di situ, Pak. Bawah, bawah dikit. Yang Bawah titik 3, nah itu. Titik 3 tadi bawah. bawahnya, Pak. Benar. Titik 3 bawahnya. Bentar, mana ya? Samping share screen. Oh, ininya Itu ya. dihilangin ya? Oh, apa? Di close. Di close. Boleh. Sekarang ini balik jalan. Ke share screen lagi nggak apa-apa. Balik ke share Coba screen. balik ke share screen lagi. Udah kelihatan nah, sini. Gitu.
Ada, Oke, siap, aman. Full. aman. Oke. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu, saudara-saudara. Kalau kalian belanja di Singapura pakai rupiah, berat. Kayak saya sama Mbak Amanda nih, kalau dari Jakarta ke Singapura atau dari Bandung, gaji Indonesia datang ke sini, waduh berat. Tapi kalau dari Singapura ke Indonesia, sekarang lagi rupiahnya lagi nyungsep nih. Indonesia bagaimana nih kita sebagai negara rupiahnya nyungsep seperti ini. Kami yang tinggal di luar negeri itu rasanya itu ya sebenarnya sedih ya, tapi gimana? Kita mau berbuat apa? Yang penting berbuat yang positif aja. Gimana caranya kita berpikir gimana supaya rupiahnya makin kuat ya, dengan dan terutama masalah UMKM ya. UMKM sekarang harganya saingan dengan produk-produk luar. Jadi hari ini kita mau lebih fokus gimana caranya kita bersama-sama berpikir untuk membangun usaha yang bisa global, walaupun kita tetap harus membangun usaha lokal tapi berpikir global. Oke, nah manfaatkanlah kita-kita para diaspora Indonesia di luar, karena ada 8 juta orang Indonesia di luar, dan di Singapura sendiri ada 250.000 orang Indonesia yang ada di luar diaspora, belum lagi di Hong Kong, belum di Taiwan, belum di Kanada, belum di Amerika. Karena kita masih bisa bicara bahasa Indonesia kebanyakan, masih warga negara Indonesia, ada juga yang udah pindah jadi warga negara asing, tapi masih mencintai Indonesia. Nah, inilah teman-teman diaspora yang mungkin bisa menjadi salah satu cara buat teman-teman untuk bisa kolaborasi. Tadi saya lihat ada yang dari Jerman ya, ini juga bagus. Jerman jam berapa nih sekarang? Nanti bisa dilihat. Oke, sekarang kalau kita bicara Singapura, Singapura sebagai negara kecil memang sangat ketat untuk peraturannya. Jadi contohnya gitu ya, banyak sekali dari Indonesia itu produk-produknya itu nggak bisa masuk ke Singapura karena ilegal import. Nah, jalan tikusnya dulu lewat Batam, tapi sekarang ya dengan negara banyak perang seperti ini, semua negara pengen mengamankan teritorinya. Jadi mau nggak mau semua negara memperketat regulasi, termasuk Singapura ya. Ini salah satu contoh. Ini beberapa contoh teman-teman Indonesia di Singapura yang pernah kedapatan atau orang-orang Singapura yang import ekspor itu ditahan ya barang-barangnya, karena ya itu mungkin perizinannya nggak lengkap, mungkin ada dagingnya atau seafoodnya yang nggak segar, atau ada dicurigai ilegal atau apa, banyak faktor. Nah, tapi ada bagusnya juga karena Singapura ini sebagai negara hub, mereka juga sangat adoptif, terutama untuk pasar Indonesia yang mayoritas halalnya kan bagus. Di Indonesia banyak produk-produk halal. Nah, ini di Singapura juga recognizing more halal certified product dari berbagai negara gitu. Nah, ini problem klasik yang kita hadapi ya. Saya sendiri selama hampir 20 tahun di Singapura, kalau dibicara tentang ekspor import udah sering banget gitu permasalahannya. Masalah di Singapura itu karena mahal, jadi diusahakan semuanya itu jangan dilakukan di Singapura saja. Jadi packagingnya, produk semuanya itu harus di Indonesia. Di Singapura itu lebih ke arah legalnya. Jadi ada distribusinya. Yang jadi masalah kan macam-macam ya. Mulai dari legal, kalau pasang masukin ke supermarket, opening. Karena Singapura sekarang living cost-nya tinggi sekali. Nanti Mbak Amanda juga bisa cerita tuh gimana di Singapura sekarang mahal sekali gitu. Belum listing fee, promosi, bahasanya kan biasanya dari Indonesia bahasa Indonesia. Nanti masuk ke Singapura pakai bahasa Inggris. Nanti kalau targetnya orang Chinese harus pakai Mandarin. Kalau targetnya orang Melayu pakai bahasa Melayu. Kalau targetnya orang keturunan India pakai bahasa Tamil. Belum lagi rentalnya, warehouse-nya, belum permit. Sama lah kayak di Indonesia. Cuman kalau di Singapura semuanya jelas. Hanya semuanya mahal gitu. Jadi kalau kita nggak kuat kapital ya berat gitu. Finansialnya, belum lagi masalah kontrak. Kadang-kadang orang Indonesia itu udah import, udah punya partner, kontraknya nggak jelas gitu, atau kontraknya
bermasalah, belum lagi masalah permodalan, belum lagi gudang dan logistiknya, delivery di Singapura tuh mahal. Dan bagaimana sustainability, terus juga dokumentasi. Karena Singapura ini sebagai negara hub itu banyak sekali harus punya dokumentasi yang lengkap gitu. Perizinannya harus lengkap, mulai dari HACCP sampai ke izin-izin halal, izin-izin yang lain itu harus lengkap semua sebelum masuk Singapura. Belum lagi law enforcement-nya, karena negara kecil gampang di tracking. Kalau Indonesia negara besar susah untuk di tracking, walaupun dengan adanya teknologi sekarang udah mulai bisa. Belum lagi kompetisi yang sangat ketat gitu. Produk Indonesia datang ke Singapura kalah bersaing dengan produk-produk Malaysia. Karena apa? Jaraknya dekat dari Malaysia. Belum lagi unique selling point-nya gitu. Nah, ini yang problem masalah di Singapura untuk UMKM. Sekarang di mana ada masalah, di situ ada solusi. Nah, solusinya gimana sih? Kita bisa lakukan acara-acara kayak gini, sharing, bikin virtual business matching, bikin joint exhibition, selected exhibition, bikin hybrid event. Jadi sharing cost. Kenapa? Karena perbedaan mata uang yang tadi saya udah bilang. Kalau di Singapura 3 hari pameran bisa 200 juta, 300 juta. Kalau di Jakarta ikutan Trade Expo pameran 5 hari paling 30 sampai 50 juta. Jadi kalau kita mau pameran di luar, di Singapura atau di Hong Kong atau di mana, itu lebih baik gabungan gitu. Karena kalau kitanya modalnya gede ya sendiri. Tapi kalau kita modalnya pas-pasan ya kita bareng-bareng satu kota, misalnya dari Bandung semuanya pameran ke Singapura. Dari Bandung sama pameran ke Malaysia. Nah, itu lebih ringan dibanding kalau misalnya satu, dan kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Karena kan kita tahu pemerintah Indonesia sekarang lagi banyak pengeluaran untuk program-program bergizi kayak makan bersama gratis, koperasi desa. Jadi banyak anggaran-anggaran ke luar negeri yang tidak bisa untuk dimanfaatkan oleh kita-kita para UMKM. Karena apa? Karena pemerintah sekarang juga lagi membutuhkan banyak program-program di tanah air. Jadi kita para pelaku usaha harus berpikir lebih kreatif. Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah bagus, kita perlu kolaborasi dengan kedutaan, dengan kementerian, tapi kita jangan berharap dengan pemerintah saja, tapi kita harus berpikir gimana kita kolaborasi. Terus juga kita harus punya logistik consolidation. Ini saya bicara yang tradisional ya. Terus juga ada yang namanya O2O, bagaimana online dan offline, belum teknologi. Dan kita perlu gotong royong sama networking. Belum lagi kita harus saling mensupport. Yang susah adalah orang Indonesia di luar itu juga berbagai latar belakang ya, susah untuk kumpul gitu karena sudah sangat individualis kalau di luar. Tapi kita bersyukur masih ada orang-orang yang masih punya jiwa untuk bergotong royong. Terus juga ada kita perlu cari distributor yang tepat. Kita perlu juga cari teman-teman yang bisa diperbankan, yang bisa kasih soft loan, misalnya dari kebutuhan-kebutuhan yang ada dari kita perlu cari bank atau cari financial institution yang bisa support. Karena kita perusahaan kecil, kita perlu banyak gerilya marketing, bukan digelontorin iklan, tapi lewat gerilya mungkin dengan teknologi, AI, nah itu kita bisa manfaatkan. Branding, inovasi, showcase, dan yang paling penting adalah nanti Mbak Amanda juga bisa bantu nih untuk kirim-kirim uang nih. Gimana caranya kirim uang dari negara satu ke negara lain dengan cara yang lebih cepat. Terus re-export atau dari negara lain. Jadi jangan hanya fokus ke satu negara. Gunakan Singapura sebagai hub kemana-mana. International benchmark, kolaborasi. Ini overall solusinya kalau kita mau kerjasama. Nah, sekarang masuk ke teknis ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang jauh lebih pengalaman dari kami. Ini beberapa kali kita membantu UMKM. Nah, bagaimana sih cara masukin barangnya ke Singapura? Gimana sih caranya? Pada dasarnya prinsipnya sama semua. Masuk ke negara orang harus ikutin aturan negara tertentu. Jangan hanya
seperti kekeh seperti yang ada di Bandung atau seperti yang ada di Jakarta, nggak bisa. Kita harus masukin sesuai dengan kebutuhan dari negara. Ini untuk Singapura, salah satunya adalah misalnya syarat kemasan seperti ini, syarat untuk kemasan eceran seperti ini, syarat untuk masukin logonya, informasinya, siapa distributornya, terus juga harus ada siapa ininya apa alamat di mana distributornya ada di Singapura. Terus juga semuanya kalau bisa dilakukan di Indonesia, misalnya packagingnya segala macam. Karena begitu masuk ke Singapura, kalau banyak tangan, akhirnya mahal. Jadi harga jualnya nggak bisa kompetitif. Saya kasih contoh, misalnya dari Bandung kirim keripik atau kirim barang ke Singapura, masuk ke Jakarta, dari Jakarta pindah Singapura, udah sampai supermarket harganya $5 misalnya. Tahu-tahu ada produk yang sama dari Malaysia cuman $2. Nah, gimana orang kita mau compete dengan barang-barang dari negara lain yang cepat gitu. Nah, ini juga penting. Terus juga harus ada label stikernya, misalnya import. Ini salah satu partner saya yang menggunakan menjadi importer gitu, harus ditulis gitu ininya importnya dari mana. Nah, ini beberapa produk yang dulu saya sering bikin ekspor impor, terutama makanan ringan ya dulu. Tapi sekarang setelah saya pelajari 2 tahun terakhir ini, ternyata cost-nya mahal. Kita harus bayar logistik, kita harus bayar orang, harus bayar manpower. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa konsolidasi, padahal pasarnya sebenarnya sarananya ada di Singapura. Mbak Amanda juga tahu ya, sama Mas Julio tuh banyak sekali kegiatan, karena sebagai negara hub banyak orang Hong Kong datang ke Singapura, orang Jepang datang ke Singapura, orang Singapura itu negara hub. Jadi kalau kita bisa masuk ke Singapura, dengan mudahnya akan masuk ke negara-negara lain gitu. Ada orang yang udah masuk ke Maldives, ada orang yang masuk ke Australia, ada yang. Nah, kenapa negara tetangga yang dekat ini nggak bisa masuk? Karena ya itu, karena banyak yang nggak tahu. Nah, ini juga pengalaman kami bersama diaspora. Kita pergi ke IKN tahun lalu, kita bikin fashion show di sana. Jadi Bapak Ibu teman-teman jangan hanya mikir jualan produk, tapi kita bagaimana caranya kita bisa kolaborasi dengan event, misalnya digabung dengan fashion show lah. Jadi add value-nya jangan hanya jualan produk, tapi gimana caranya barang-barang kita ini bisa menjadi brand. Ini contohnya dari diaspora Australia, diaspora Hong Kong, Amerika, Singapura, datang semua ke IKN waktu tahun lalu bikin kongres di Indonesia di IKN. Atau juga kita juga mesti bisa sering-sering ikut pengalaman dengan pameran-pameran internasional, baik di Malaysia, di Hong Kong, di mana, dengan cara yang tadi yang saya udah bilang, kolaborasi gitu, misalnya dengan beberapa teman yang punya minat yang sama, jadi kita bisa datang belajar. Nah, saya mau share sedikit tentang ini kegiatan. Kedengeran nggak suaranya? Nggak ada suaranya deh kayaknya. Soalnya di ini Oh ya udah, nggak ada cuma suara, saya lihat. cerita aja ya, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke, jadi ini salah satu kegiatan yang setiap tahun kami lakukan di Singapura. Jadi kita kumpulin para startup atau UMKM yang pengen explore tentang Singapura gitu. Misalnya, jadi 3 hari atau 4 hari biasanya nanti kita kumpulin, dipilih 10 sampai 20 UMKM atau startup. Udah itu kita keliling misalnya ke beberapa company yang ada di Singapura. Nanti kita pertemukan dengan coaching atau dengan mentor atau dengan perusahaan di mana kita bisa belajar gitu. Dan setelah itu kita bisa ada kesempatan untuk presentasi misalnya di kedutaan gitu. Ini contoh-contoh gitu ya. Nanti bisa dilihat. Ini juga contoh lain yang pernah kita lakukan. Ya, ini juga kita bikin acara tahun 2002 tahun lalu ini kita bikin di kedutaan.
Jadi ini teman-teman dari Indonesia, kita bawa barang-barangnya ke Singapura, terus kita undang calon-calon investornya, calon buyernya, kita bikin kompetisi, mereka mencoba juga langsung produk-produknya ini bersama dengan atas perdagangan KBRI Singapura, terus juga dengan para diaspora, dan juga kita bisa cerita tentang ide-ide apa yang ada di Indonesia. Itu beberapa contoh orang-orang. Jadi kalau kita mau, kita bisa bikin seperti ini di Singapura. Nah, ini contoh-contoh ya. Ada yang nyobain kritik, nyobain kopi, nyobain macam-macam. Kita juga bikin kayak semacam kompetisi kecil-kecilan. Nah, ini tahun lalu, 2 tahun lalu kita bikin ini dengan salah satu komunitas di Indonesia. Kita bawa ke Singapura. Ini contoh juga. Terus kenapa kita perlu belajar untuk pitching? Karena kita perlu untuk mengasah kepercayaan diri gitu. Kalau teman-teman berani ngobrol sama orang asing, ya itu salah satu cara yang baik gitu. Nah ini contohnya. Jadi saya cepetin aja ini. Ini contoh lain bisnis networking. Nah, jadi perlu juga tap on dengan para diaspora Indonesia di Singapura dengan apa? Dengan kita bikin acara-acara kumpul bareng. Ini contohnya kalau kita di Singapura, kita setiap berapa bulan atau setiap tertentu kita bisa bikin acara gathering. Nah, di acara gathering ini kita bisa share apa sih produk-produk kalian, terus kelebihannya apa, terus juga kalian mencari apa di Singapura. Nah, ini teman-teman diaspora ini punya keinginan untuk membantu, tapi kalau disuruh pulang ke Indonesia, waduh, belum tentu mau. Karena apa? Mereka ini kan gajinya udah, kalau di Singapura gaji minimum Amanda berapa ya? Sekarang 7.000-an ya kalau employment pass ya. Jadi kalau untuk di Indonesia kan UMR-nya kan sekitar 5 juta kalau di Indonesia. Kalau di Singapura itu bisa sampai UMR-nya minimum ya 35 juta sampai bisa 200 juta gitu satu bulan. Nah, kalau orang-orang ini disuruh pulang ke Indonesia belum tentu mau. Tapi kalau teman-teman ini menjadi mitra kalian, menjadi partner kalian, mungkin mau gitu. Karena mereka punya kemampuan finansial gitu. Dan mereka juga suatu hari mau pensiun pulang nih. Kayak saya ini udah umur 50 gini, sebentar lagi harus pulang kan ke Indonesia gitu. Mungkin 20 tahun lagi nggak mungkin tinggal di Singapura terus. Nah, ini contoh-contoh. Dan bagusnya Singapura adalah sebagai negara multi etnis, multi rasial. Mereka berbagai etnis ada dari Melayu, ada dari Indonesia, ada dari Singapura, ada dari Hong Kong, ada dari Chinese dan sebagainya. Ini contoh kegiatan-kegiatan kita. Nah, sekarang saya mau masuk ke lebih apa sih yang terujinya gitu. Itu kan tadi baru cerita-cerita tradisional bisnis nih, di mana mungkin kalian udah pada tahu lah. Nah, sekitar 3 tahun lalu, bukan 2 tahun, 7 tahun lalu, waktu saya ke Hong Kong, saya tuh ditawarin oleh kawan di Hong Kong, ada satu platform nih, namanya shop.com. Nah, saya bilang, apa sih itu? Platform apa? Oke, saya waktu itu belum tertarik 7 tahun lalu. Lalu 2 tahun lalu di Singapura, ada kawan saya dari Singapura bilang, Indonesia baru mau buka nih di Indonesia, di Jakarta, di Puri Indah katanya. Oke, saya pengen tahu. Akhirnya saya mulai pelajari dan saya lihat ini bagus untuk membantu kita-kita kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengerjakan secara tradisional. Jadi kita bisa melakukan lewat global online. Ini contohnya. Dan secara resmi shop.com market Indonesia sudah masuk ke Indonesia. Coba siapa di sini yang belum dengar atau udah pernah dengar? Kalau udah pernah dengar nanti bisa lebih bagus, udah ngerti. Tapi kalau belum dengar, apa sih ini market Indonesia masuk? Nah, karena ini udah ada, yang saya cukup surprise adalah anggotanya kebanyakan orang asing. Karena apa? Karena udah puluhan tahun di luar negeri.
Ini kan udah 35 tahun di luar ya. Kalau di Indonesia baru 2 tahun. Nah, terus dengan bagusnya adalah teman-teman itu nggak perlu pergi ke luar negeri. Teman-teman tetap ada di Indonesia, bisa jualan barang global ke berbagai negara, dapat dolar gitu. Teman-teman ada di Indonesia. Nah, jadi dia ada 2 jenis produk. Produknya adalah produk global di mana semua negara ada. Ada juga produk lokal. Misalnya teman-teman jualan produk apa, bisa daftar di store. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jualan barang global, ya masuknya adalah ke eksklusif brand namanya. Nah, lalu saya kan kalau misalnya mau ikutan sesuatu, saya mesti tahu dong, bener nggak sih? Jadi saya ketemu sama direkturnya, ada Mike Ashley, ada Andrew Chi, saya ngobrol dengan mereka. Saya ikut konvensinya di Jakarta waktu itu. Dan juga ini suasana konvensinya, kalau nanti teman-teman yang tinggal di Jakarta bisa datang tuh ke kantornya di Puri Indah. Dan enaknya mereka udah integrated dengan pengiriman gitu. Jadi waktu kita ada teman mau belanja dari Singapura atau teman mau belanja di Hong Kong, ada kantor-kantor yang menjadi perwakilan si market Amerika ini, market Indonesia ini untuk kirim gitu. Nah, ini yang menarik. Terus juga ada trainingnya juga, terintegrasi trainingnya. Jadi kita yang usianya udah seperti saya, yang udah 50 tahun ke atas, yang merasa bahwa udah tua, kita masih bisa belajar. Saya juga heran. Orang-orang ini kan di Singapura gajinya udah 5.000 sampai 7.000, 10.000 dolar. Kenapa mereka mau? Nah, sementara di Indonesia lapangan pekerjaan makin susah, yang mau cari kerja banyak, tapi anak-anak mudanya nggak ada kesempatan gitu, kurang kesempatan. Nah, ini salah satu yang bisa kita pakai sebagai tambahan dari bisnis kita. Kita juga jadi belajar, ada personal development juga. Nah, ini contoh kantor yang di Jakarta. Jadi konsepnya kalau kita mau melakukan bisnis yang tradisional boleh, tapi kita harus punya modal gede, harus punya koneksi yang tadi saya udah cerita, harus punya gudang, harus punya sistem, harus punya kantor, harus punya orang. Mahal sekali gitu. Pengalaman saya 20 tahun kemarin ngerjain, bantuin UMKM, waduh banyak sekali problemnya. Belum lagi dari Indonesianya, pengirimannya, belum lagi izin-izinnya, belum lagi harus bikin pameran, silakan, kita juga harus melakukan hal yang tradisional dulu, baru ngerti yang global. Pak, bedanya apa Pak ini dengan Tokopedia? Apa bedanya dengan Lazada atau apa? Semua adalah punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tapi kalau ini bagusnya mereka udah bikin ekosistemnya gitu. Ini kantor di Jakarta. Ini saya tunjukin, ini kantor di Singapura. Jadi semua negara di mana shop.com ada, mereka udah punya kantor, udah punya gudang, udah punya tempat pengiriman, udah punya tempat training. Jadi kita belajar bareng bagaimana caranya jualan online, bagaimana caranya kita dapetin pasar di Hong Kong, bagaimana kita dapetin pasar di Indonesia tanpa harus pergi ke negara tujuan gitu. Karena apa? Karena semuanya sudah terintegrasi. Dan bagusnya adalah produknya banyak. Ratusan produk gitu. Jadi nggak cuma satu, dan bukan money game. Kalau money game kan nggak ada barangnya, cuma taruh duit terus ditinggal gitu. Atau misalnya ada yang cuma jualan 1 barang atau 2 barang doang. Kalau ini ratusan barang dan nggak perlu mikir untuk stok gitu, nyetok ya. Nah, ini yang di Malaysia. Karena saya sudah keliling ke beberapa negara di mana-mana, jadi saya juga pergi ke Malaysia juga. Sama kalau teman-teman nanti pergi ke Australia ada, pergi ke Hong Kong pun ada, pergi ke Taiwan ada. Jadi mereka semua terintegrasi. Kenapa orang-orang di luar negeri tertarik? Karena mereka menyadari bahwa kalau bikin bisnis sendiri, punya produk sendiri, pengeluarannya banyak, izin-izinnya banyak, dan mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris kan, orang Taiwan, orang Hong Kong. Jadi mereka ngikutin sistem gitu. Nah, kalau orang Singapura enaknya bisa bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bisa. Ini Malaysia rata-rata bisa. Ini contoh di Malaysia ya, mirip-mirip. Saya cepetin ya, habis ini nanti kita tanya jawab. Nah, ini penjelasannya tentang
company-nya. Ini contoh ya. Ini saya iniin apa? Solid foundation for which we'll continue to grow. One of the most important things you can do is keep the Oke. Sorry. Saya matiin suaranya aja biar saya jelasin overall ya. Jadi si perusahaan ini itu dari US, udah berdiri dari tahun 92, jadi udah 35 tahun. Mereka ini dari foundernya J.R. Ridinger sama Loren, mereka berpikir suatu hari dunia itu akan ada jualan online gitu. Mereka nggak hanya jualan produk delivery satu-satu, tapi online gitu. Nah, terbukti ya dengan adanya pandemi kita bisa bertemu dengan Zoom nih. Dulu saya boro-boro mau belajar Zoom, nggak mau. Mungkin Amanda juga sama, suruh bikin Zoom mungkin nggak mau. Tapi sekarang dengan adanya teknologi kita bisa menggabungkan antara meeting online dan offline. Nah, ini salah satu cara yang ditawarkan gitu. Yang bagusnya adalah mereka itu punya komunitas gitu. Kita nggak merasa sendirian. Misalnya waktu bulan lalu saya ke Malaysia, saya ketemu dengan pedagang-pedagang atau teman-teman yang ada di Asia Tenggara. Nanti kalau saya mau pergi ke Hong Kong ada juga. Nanti, dan ini udah ada di 190 negara bisa jualan online. Dan kita juga bisa ikutan pelatihannya, bisa lihat. Nanti habis ini saya tunjukin caranya. Back office-nya seperti apa.